Halo, masih bersama kami di Nikos Rosco Kepo channel YouTube, dan tentu saja bersama Bung Niko dan saya CEO dari www.kepo.tv. Dan Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Kaskus dari Agan Kipin. Permisi, Ane mau nanya Gan, kalau dalam perjanjian kerja terdapat pasal sebagai berikut. Kutip, pihak kedua dalam kurung karyawan bersedia mematuhi jam kerja dan hari kerja kapanpun yang ditetapkan oleh pihak pertama dalam kurung PTX sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab PTX untuk senantiasa siap melayani pelanggan atau customer 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Di dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada lagi dicantumkan jam kerja dan hari kerja lainnya. Nah, yang dipertanyakan adalah apakah perjanjian kerja ini sah atau tidak? Apakah bertentangan dengan hak asasi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agan Kipin. Pertanyaan yang cukup bagus mengenai hukum perburuan, di mana kita coba jelaskan dulu mengenai perjanjian kerja yang dibuat oleh salah satu si pemberi kerja atau perusahaan atau pengusaha, mohon maaf, dengan si pekerja atau karyawan atau buruh istilahnya yang kita kenal, adalah perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dengan tidak mengurangi peraturan ketentuan undang-undang. Jika saya lihat di sini sesuai dengan penjelasan Agan, si karyawan di dalam perjanjian kerjanya atau perjanjian kontraknya tidak didefinisikan atau tidak disebutkan jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa dan hari kerjanya dari kapan sampai kapan dan lokasi pekerjaannya serta jenis dan jabatan pekerjaan. Perjanjian tersebut menjadi abstrak atau tidak dapat dilaksanakan. Boleh-boleh saja, cuma menjadi tidak bisa dieksekusi ke depannya. Sesuai dengan peraturan menteri mengenai waktu dan jam kerja yang berlaku umum bagi dunia pekerjaan adalah maksimal 8 jam per hari dengan diberikan istirahat minimal setengah jam setiap periode 4 jam. Jadi kalau 8 jam pasti istirahatnya 1 jam. Kemudian untuk hari kerjanya ditetapkan oleh peraturan menteri ada 2 yang dikenal, yaitu dengan Sabtunya libur atau tidak libur. Jika Sabtu libur berarti ketentuannya adalah 8 jam per hari maksimal 40 jam. Di luar dari itu dihitung lembur dan pengusaha harus membayar lembur tersebut. Jika tidak, karyawan yang merasa haknya dirugikan dapat mengadu kepada Dinas Tenaga Kerja setempat yang terdapat di lokasi PT tersebut berdiri. Perjanjian tersebut jika memang karyawan tidak menyetujui dapat menjadi dibatalkan. Karena sebuah perjanjian kerja harus secara definitif dan tegas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari si para pihak. Dalam hari ini karena ini perjanjian kerja adalah pihak pengusaha dan pihak pekerja. Hal tersebut harus definitif karena dalam hukum tidak ada segala sesuatu yang bisa disebutkan misalnya dengan sebagainya dan lain-lain. Semua ketentuan-ketentuan dan kata-kata dalam pasal-pasal yang bersangkutan dengan hukum harus tegas dan mengikat, tidak boleh mengambang. 24 jam dalam 1 minggu jika diperbolehkan oleh negara, jika perusahaan itu tersebut bergerak di bidang yang melayani dan menyangkut hajat hidup orang banyak seperti PT Pos Indonesia, PT Telkom, rumah sakit, dan penerbangan misalnya. Kemudian pelabuhan laut, bandar udara, telekomunikasi, hal-hal tersebut dikategorikan atau dikecualikan oleh peraturan menteri dapat bekerja non-stop. Karena kalau mereka berhenti akan terganggu atau tergoncang perekonomian nasional. Tapi hal tersebut juga karyawannya dilindungi. Jadi jam kerjanya tetap maksimal 8 jam
maksimal 8 jam, kemudian dalam 1 minggu maksimal 40 jam. Jika di luar itu dia masih kerja, hitungannya lembur. Dan untuk lembur, untuk agan ketahui peraturannya itu maksimal 1 hari 3 jam dan 1 minggu 14 jam. Tidak boleh lebih dari itu karena si pekerja harus diberikan istirahat. Kemudian ada juga hak cuti yang harus didapatkan oleh pekerja setelah bekerja selama 1 tahun. Misalnya dia dapat hak untuk cuti selama 12 hari kerja yang diatur dalam perjanjian kerja bersama untuk cara penggunaannya. Seperti itu. Jadi perjanjian kerja seperti ini sangat abstrak dan tidak dapat dipakai kecuali memang kedua belah pihak sudah menyetujui. Cuma kalau misalnya agan tidak setuju, silakan datang ke Dinas Tenaga Kerja. Nanti ada pengawas ketenagakerjaan yang datang langsung ke tempat PTX tersebut untuk menghimbau. Mungkin memang si PT tersebut bukan sengaja, tapi ada ketidaktahuan dari pengusaha mengenai bentuk-bentuk perjanjian kerja yang bagus, yang tepat, yang sesuai dengan peraturan hukum. Karena memang dalam prakteknya banyak pengusaha-pengusaha juga tidak tahu atau belum tahu mengenai ketentuan-ketentuan yang harus mereka lakukan sehubungan dengan, karena kita berbicara hukum, ada hak dan ada kewajiban di antara kedua belah pihak yang mengikat suatu perjanjian atau yang kita sebut dengan perikatan. Seperti itu. Oke, semoga cukup mencerahkan dan cukup membantu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Nicholas Law School Kepo di YouTube tentunya, dan juga untuk like fanpage kami di Facebook Nicholas Law School Indonesia. Dan jika Anda ada pertanyaan yang lain, kami siap bantu jawab pertanyaan hukum dan juga pertanyaan tentang semua pekerjaan notaris. Terima kasih. Terima kasih.